Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Baik, pagi hari ini saya akan membaca dari buku 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata sebagai berikut. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Puji Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan Rasul Paulus tentang orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dalam hidup yang kita sedang jalani sekarang, pada umumnya sesama manusia berkata hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita di atas dan kemudian kita akan ada di bawah. Kita tidak mungkin akan ada di atas terus, atau kemungkinan kita akan berada di bawah terus-menerus. Tetapi Alkitab memberi pengertian kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus kita ada dalam satu kondisi di mana kemenangan dan keberhasilan itu tidak seperti siklus yang naik dan turun, tapi dia seperti grafik yang selalu naik. Nah, inilah yang seringkali diabaikan oleh banyak anak-anak Tuhan, karena ketika mereka sedang naik, mereka juga sadar bahwa nanti satu saat kita tidak akan lagi seperti yang lalu, karena hidup ini siklusnya seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa Alkitab katakan grafik perjalanan kita adalah selalu naik. Jalan orang benar itu seperti terang. Makin lama makin terang sampai kepada terang yang sempurna. Nah, itulah grafik yang trennya naik. Nah, hal inilah yang kita perlu perhatikan. Jangan kita mengambil kesimpulan dari kebanyakan orang bahwa kalau ada siang pasti ada malam, kalau ada hujan pasti ada panas, kalau ada di atas satu saat akan ada di bawah. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan orang-orang yang ada di dalam Kristus yang berada di jalan kemenangan itu adalah orang-orang yang grafiknya selalu naik. Nah, sebab itu, melihat hal ini, maka kita harus bangun sikap yang jelas. Yaitu, pertama, utamakanlah Tuhan selalu dalam hidup ini. Karena grafik pengiringan kita kepada Tuhan, trennya akan makin meningkat, akan bertambah, tidak berkurang atau tidak dalam siklus naik dan turun, tapi akan selalu beranjak naik sampai mencapai tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hal itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus selalu mendekatkan diri, mengutamakan diri kita untuk dekat dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan untuk selalu menjadi bahagian dalam diri kita. Ini hal yang diingatkan di dalam firman Tuhan. Kalau kita tahu membuat batas, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dalam tidak berjalan di jalan orang berdosa, maka tren kita adalah naik terus. Nah, sebab itu kita diingatkan, utamakanlah Tuhan dalam jalan hidup kita. Karena dialah yang akan menentukan kita akan menanjak terus dari hari ke sehari. Hal itu bagian yang pertama yang kita perlu perhatikan. Dan yang kedua adalah senantiasa hidup dalam ucapan syukur.
Karena pertama kita tahu kita mengandalkan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tidak menjalani hidup ini menurut kekuatan kemampuan kita. Kita mengandalkan Tuhan, maka yang kedua, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Kenapa kita mengucap syukur? Karena jelas orang-orang yang di dalam Kristus selalu hidup di dalam kemenangan. Walaupun sekarang kita belum meraih, tapi karena kita percaya kita ada di dalam Dia, maka siklus kita adalah naik terus. Bukan menurun, bukan berputar ke bawah lagi dan kemudian naik lagi, tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan makin beranjak sampai kepada sempurna. Nah, hal ini menjadi bahagian penting sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang membawa kita di jalan kemenangannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu hal itu yang kita harus perhatikan, yaitu pertama mengandalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan hidup menurut apa kata orang. Karena seringkali kita sudah di-frame, kita sudah dibentuk dengan kata orang. Ada banyak orang bisa berkata, saya kenal dia. Dari kecil dulu saya kenal sekali dia. Dia punya sifat begini dan begitu. Dia tidak mungkin berhasil. Saya kenal baik dia. Dia terbatas sekali. Dia tidak mampu bikin apa-apa karena saya kenal dia. Ada banyak orang-orang tua, ada banyak kenalan, ada banyak saudara-saudara saya kenal saya sejak kecil. Dan ada yang berkata, saya tahu apa kemampuannya. Saya tahu dia cuma bisa bikin apa. Dan itu banyak orang berkata tentang seorang kepada seorang yang lain. Seringkali kita katakan, oh saya kenal dia. Itu orang apa sih kita mau andalkan? Saya sangat kenal, dia terbatas sekali. Dia tidak mampu. Dan ketika kita dengar kata itu, kita seringkali sudah di-frame, sudah dibingkai dengan kata itu sehingga kita tidak pernah melihat bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, tren kita menanjak. Di saat kita berharap kepada Tuhan, maka senantiasa kita ada di dalam suatu posisi yang selalu beranjak naik. Nah, sebab itu mengucap syukur saja. Karena dengan mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Bahwa Allah punya kehendak untuk membawa kita makin meningkat. Allah mau membawa kita makin lebih luar biasa. Sebab itu bersyukur saja. Jangan terpengaruh dengan frame atau bingkai orang. Kita tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Saya kenal dia dari kecil. Ada banyak orang-orang yang suka memframe orang, membingkai orang, sehingga dia tidak bisa maju, dia tidak bisa berhasil, karena dia percaya bingkai itu adalah batas dirinya. Tetapi sebagai orang percaya kita diingatkan, Allah yang membawa kita di jalan yang penuh kemenangan, itu merubah segala sesuatu frame, segala sesuatu pembentukan dari kata orang, dari kebiasaan orang terhadap diri kita. Itu tidak akan pernah berlaku. Karena Tuhan ingatkan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak menurun, tapi dia selalu naik. Dan itulah janji Tuhan buat kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu, hal yang tidak kalah penting untuk menjadi orang percaya yang menyadari bahwa dia ada di dalam jalan yang penuh dengan kemenangan. Maka kita harus berusaha meyakinkan diri kita bahwa hati kita tenang di dalam Dia. Hati kita tidak perlu gundah gulana. Hati kita tidak perlu goyah. Hati kita tidak perlu takut. Kita punya ketetapan bahwa di dalam Dia kita dibawa ke jalan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam Dia kita diberi kesanggupan untuk menghadapi segala sesuatu sesuai dengan tujuan rencana Allah bagi kehidupan kita. Sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah prinsip-prinsip yang benar
tentang dirimu di dalam Kristus, supaya jangan engkau salah, tapi lihatlah dirimu, utamakanlah Tuhan dalam diri ini, karena kita tidak dapat mengandalkan pengalaman kemampuan kita, tapi Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Dan yang berikut, mengucap syukurlah senantiasa, karena Tuhan sudah bawa kita di jalan yang penuh kemenangan. Dan yang ketiga, kita harus punya ketetapan. Jangan mau di-frame, jangan mau dibentuk oleh kata-kata orang, oleh pikiran orang terhadap diri kita. Secara manusia orang bisa berkata, siapakah dia itu? Yesus pun dikatakan, dia itu siapa? Anak tukang kayu, anak Yusuf, anak Maria. Kenapa dia bisa bicara begitu? Kita menjumpai kenyataan seperti itu. Banyak orang senang memframe pikiran kita, memframe diri kita, mulai membingkai kita dengan keterbatasan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, Allah memberi kita jalan yang penuh dengan kemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Engkau mengingatkan kepada kami, Engkaulah yang membawa kami di jalan yang penuh dengan kemenangan itu. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami tidak salah dalam melangkah dengan kehidupan yang Tuhan berikan ini, yaitu supaya kami senantiasa boleh melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang direncanakan Tuhan, kehidupan yang punya makna dari Tuhan sendiri. Sebab itu ajar kami untuk selalu dekat dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Karena orang boleh berkata apa saja tentang diri kita, tapi orang tidak pernah tahu Yesus yang luar biasa adalah bahagian yang terdekat dengan kehidupan ini. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya kami juga bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tapi ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keberadaan kami, karena kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau tolong kami Tuhan, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kami tidak dibentuk, tidak dibingkai oleh kata orang, oleh prinsip-prinsip orang lain, tapi kami dibentuk oleh perkataan firman-Mu, bahwa di dalam Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun yang kuliah, juga yang di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan tolong kami supaya kami tetap mengingatkan diri kami bahwa kami ada di jalan yang penuh kemenangan. Sebab itu kami perlu mendekatkan diri kepadamu, kami perlu bersukacita senantiasa, dan kami perlu hanya mempertahankan diri kami sesuai dengan perkataan Tuhan, bukan dari kata manusia. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah kaum pria. Saudara dapat mengikutinya pada jam 6 sore melalui YouTube dan Facebook channel. Tuhan Yesus memberkati.